bagi warga masyarakat daerah khusus ibu kota Jakarta, DKI Jakarta. Karena pada hari ini Jakarta genap usianya ke 494 tahun. Nah, saat ini lagi ramai juga Twibbon bersebaran ucapan-ucapan doa dan harapan dilayangkan supaya Jakarta bangkit. Terutama di 2021 ini Jakarta tahun kedua ya perayaan dalam era pandemi. Bahkan ya virtual itu menjadi hal keharusan di saat ini. Nah, lalu apa sih harapan masyarakat terkait HUT Jakarta ini? Sudah tersambung, kami sudah tersambung dengan Ketua Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia, Pak Haji Syarif Hidayatullah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Ah, warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat sampai Lagi hari sibuk ini. apa nih sekarang Pak Haji? Apa? Lagi sibuk apa sekarang? Iya, kalau kita tadinya mau lagi sibuk munas, tapi karena di era pandemi Ah, ya. sesuai dengan politik gubernur, kita sebagai warga Jakarta tentunya kan kemarin weekend aja kan harus di rumah. Ya ikutin saja apa yang menjadi pemimpin kita bicara, ya semua sebagai rakyat ya harus kita ikuti begitu. Nah, ya, ya. Pak Haji ini cinta banget ya dengan DKI Jakarta. Nah, kalau berbicara sekarang umurnya udah 494, hampir setengah abad ya Pak Haji ya. Nah, ini kalau perbedaan dulu Jakarta dulu dan sekarang apa tuh? Mungkin bisa diceritakan ke pemirsa Sultan TV dari sudut pandang kacamata Pak Haji Syarif Hidayatullah ini. Kalau Jakarta dulu artinya semenjak kemerdekaan Republik Indonesia ya kita ini. Tentunya dari gubernur ke gubernur yang lain, dari mulai Ali Sadikin, Yoga Darminto, Surya Sudirjo, ya, Jokowi, Basuki Cahayapurnama sampai tingkat tertentu saja ada semacam perbedaan semua, dan semakin meningkatnya di 494 ini sudah sangat luar biasa ya. Iya. Kita bisa mengalami Jakarta yang ulang tahun ke 494 ini. Perbedaan tempo dulu, Jakarta di era tempo dulu tentunya dari aneka ragam, dari kebudayaan, ya, infrastruktur, ya, tentunya kita masih harus juga belajar juga dari para wanita perjalanan dari mereka membangun Jakarta ini tidak gampang. Jakarta Betul. keras, ya. Tentu Jakarta saja, keras. Betul. ya. Tentu saja kita harus juga semua gubernur, semua pemimpin kita dari masa tentu saja akan memberikan yang terbaik buat Jakarta. Perbedaan tentu saja dari anggaran pun kan beda. Semakin tinggi dan semakin banyak kepentingan dan semakin banyak keperluan yang harus dilaksanakan, dari mulai kesehatan yang sekarang kita udah hampir 2 tahun ini perjalanan kita gembur dengan kesehatan, karena gubernur sekarang mengutamakan kesehatan terlebih dahulu, ya, kesehatan warganya yang kita lihat COVID semakin meningkat dan hari Minggu kemarin cukup tinggi sampai 5.000 ya pasien. Jakarta tempo dulu dipimpin misalnya Pak Ali Sadikin menciptakan satu namanya MHT, ya, MHT. Muhammad Haji Tamrin, ya kan, itu jalan-jalan, ya, dulu tidak ada namanya jalan-jalan, tetapi akhirnya jalan-jalan tersebut sekarang juga sangat diperbaiki oleh gubernur dengan gubernur yang lain. Bukan Anies saja, tetapi dari Pak Wiyogo, dari Pak Sudirja, tentu saja semua punya keinginan untuk memperbaiki, yang memberikan yang terbaik buat warga Jakarta. Jadi Jakarta yang saya sudah tinggal di Jakarta sekarang sudah 38 tahun. 38 tahun, luar biasa. Jadi di Jakarta saya hitung udah 38 tahun, dari masih muda sampai sekarang 38 tahun. Jadi saya perkembangan dari Bapak Surya di Sudija juga tahu. Misalnya kita Pak Wiyogo Darminto, kita tahu bahwa dia menciptakan bersih manusiawi berwibawa, ya. Jadi Jakarta yang berwibawa. Sekarang Jakarta bangkit,
ya. Bangkit, kita harus bangkit, Ya. membangkitkan semangat para anak-anak muda, karena di tangan-tangan anak muda lah seperti reporter itu jangan meneruskan perjuangan-perjuangan kita ini nantinya. Tentu saja prospek ke depan akan lebih kita perhatikan, ya kan, karena dulu kita punya pengalaman, tetapi prospek ke depan apa saja yang harus kita kerjakan ke depan lebih kepentingan Jakarta yang lebih baik begitu. Jadi Jakarta kita bangkit begitu. Betul, betul. Nah, Pak Haji, ini ada yang menarik, persoalan tadi sempat dibahas oleh Pak Haji, ini mengenai warisan budaya. Jakarta kita tahu, Pak Haji, ya, banyak peninggalan warisan budaya yang kental. Maksudnya dalam hal ini Betawinya sudah terlihat, dan itu sudah banyak diketahui oleh Nusantara. Nah, ini kalau di era saat ini, bagaimana perbandingan warisan budaya dahulu dengan sekarang, perkembangan budayanya yang dilihat dari kacamata Pak Haji bagaimana? Kalau perkembangan budaya, saya rasa semua banyak tempat-tempat seperti sanggar-sanggar, ya, seperti ada cokek, ada apa namanya permainan golok, dan semuanya silat cingkrik, ya, beksi. Tentu saja itu adalah kebudayaan masih tetap sekarang masih tidak akan pudar, ya, karena banyak warisan-warisan, banyak tempat-tempat yang sedang melestarikan daripada kebudayaan-budaya. Saya yakin tidak, dan saya sendiri di GPMI sendiri juga melestarikan tari-tarian dan lain sebagainya untuk kebudayaan, jangan sampai ini pudar, karena anak-anak muda sekarang kan jangan sampai, kalau dulu kita Jakarta dulu itu kita latihan, ya, latihan di rumah-rumah orang, ya. Sekarang rumah-rumah orang kecil sehingga adalah tempatnya sanggar. Sekarang di DKI Jakarta ini ada namanya Sparbud, ya. Sparbud itu untuk khusus kebudayaan. Sparbud, jadi ya. Antara pariwisata dan Sparbud ini udah pisah. Jadi ngurusin kebudayaan, ngurusin pariwisata. Jadi ini juga kemajuan. Jadi agar kebudayaan kita jangan sampai tertinggalkan, sehingga adanya Sparbud, ya kan, dinas kebudayaan khusus mengenangani kebudayaan begitu. Nah, kalau upaya dari GPMI tadi sempat dibahas oleh Pak Haji, apa saja program-program yang terus melestarikan dalam hal ini budaya DKI Jakarta? Kita sedang melestarikan seperti ada permainan golok. Permainan golok. Permainan golok, beksi, itu kan terus berjalan. Ya, tentu saja ada ada orkes Melayu yang sudah dulu kita kalau mau malam minggu, ya, saya dulu tinggal di Mampang, ya. Di situ ada pasar malam, tentu saja Mampang itu di Bangka, kalau di Kemang, ada di pasar Minggu, ada di Pancoran, itu suka ada cokek, ada orkes Melayu. Kita pelajaran tancap, kita jalan kaki, ya, jalan kaki ini langsung karena hanya menonton orkes Melayu. Ya, dulu ada orkes Melayu. Sekarang adanya di Sanggar, di Taman Mini, ada di Jakarta Timur masih ada, ya kan. Tentu saja udah tempat-tempat tertentu. Kalau dulu boleh setiap saat malam minggu ada orkes Melayu, ada cokek, ya cukup khas Betawi itu. Sampai sekarang untuk di kawasan Kemang masih ada, karena kita punya namanya festival Palang Pintu. Setiap tahun di Kemang, kebetulan saya menangani setiap tahun daripada festival Palang Pintu, dan tidak ada dari mulai kebudayaannya sampai makanan-makanan Betawi kita gelar. Karena kemarin ditunda, tahun ini belum tentu lagi karena kondisi COVID-nya. Sehingga waktu kita mau launching tanggal 4 dan tanggal berapa itu langsung ditutup, nggak boleh ada kegiatan itu. Kita juga sudah akan bulan, dan setiap tahunnya kita tidak ketinggalan, ya kan. Di Jakarta ada namanya Festival Palang Pintu di Kemang, begitu. Baik, Pak Haji, kalau kita berbicara di era pandemi, kan Jakarta di tahun kedua ini ya merayakan HUT-nya di era pandemi. Nah, sejauh ini bagaimana kondisi terkini perayaan di sana, antusiasme dari masyarakatnya? Kenapa? Sejauh ini bagaimana antusiasme masyarakat Jakarta terkait HUT Jakarta ini meskipun di era pandemi? Bagaimana Pak Haji? Kalau sekarang tentu saja pertama, ya Jakarta di era pandemi ini ya memang ya kita namanya mengikuti apa yang menjadi peraturan pemerintah, penanggung jawab dari semuanya, tentu saja kita mengikuti apa yang menjadi peraturan. Tetapi di era sekarang tentu saja Pak Anies kan sudah menjawab semuanya kebutuhan masyarakat.
Ya, selama sampai hari ini Pak Anies sendiri sudah 3,5 tahun menjabat. Sudah menjawab dari di bidang semuanya, artinya apa menjadi harapan masyarakat. Tentu saja Pak Anies sudah menjawab namanya kolaborasi. Sudah, kolaborasi bergotong royong ya. Bergotong royong, menegakkan keadilan untuk semua berpihak pada masyarakat kecil. Sudah. Dari mulai jalan transportasi manusia, yaitu trotoar, sudah terjawab, itu contohnya ya. Integrasi transportasi, stadion, kita lihat stadion ya, nanti kita lihat, kita akan bangga sebagai rakyat Jakarta akan mempunyai stadion namanya JIS nanti ya. Revitalisasi tim Taman Ismail Marzuki sudah ya, penanganan COVID-19 ini dan vaksin yang berjalan sampai tingkat RT. Ya, artinya RT. Semua bergerak, berkolaborasi, membangun Jakarta yang harus kita bangkit, begitu. Nah, sejauh ini bagaimana Pak Haji penanganan COVID ini, menarik, penanganan COVID sampai sejauh RT, boleh lebih dijelaskan lebih detail Pak Haji? Baru kali ini, ya dulu kan ada Dasmawisma, ya. Anda mungkin tahu Dasmawisma. Sekarang semua berkolaborasi menangani bergotong royong, kolaborasi bergotong royong. Pak Anies ini sama saja bergotong royong. Pak Anies itu orang Soekarnois loh, ya jangan dikira. Dia benar orang Soekarnois. Dia mengikuti dari nenek moyangnya, kakeknya sendiri udah Soekarnois. Artinya kakeknya Pak Anies sendiri, kita flashback sedikit. Beliau yang diutus Pak Soekarno ke Palestina untuk mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka pertama, adalah kakeknya. Ya, itu. Artinya sekarang Pak Anies sendiri sudah namanya kolaborasi, itu orang bilang gotong royong. Sama aja dengan gotong royong. Penanganan COVID itu semua di tingkat RT dan itu bergerak semua. Mau elemen, mau Karang Taruna, mau ormas-ormas yang ada di tingkat, semua berkolaborasi membangun kesehatan, ya kan, kesehatan di wilayah lingkungan masing-masing. Begitu. Jadi artinya ini sudah, ya saya sendiri bergerak, dan saya sendiri di RT saya sendiri kita ikutin, ayo mengajak kawan-kawan, mengajak saudara kita, mengajak ke tetangga kita untuk vaksin. Jadi sekarang udah door to door sekarang. Nah, ini sangat serius sekali karena ini Jakarta demi keselamatan warganya, ya tentu saja Pak Anies ini langsung all out dalam menangani vaksin, ya, dalam menangani kita lihat sendiri menangani semua rumah sakit hampir dia keliling di semua rumah sakit itu untuk menangani COVID-19 ini, begitu. Baik. Setelah ini mungkin Pak Haji kita akan membicarakan bagaimana upaya-upaya penyelesaian masalah yang terjadi di Jakarta, karena HUT juga menjadikan momentum kita untuk mengevaluasi ya Pak Haji. Tapi setelah ini kita akan break dulu Pak Haji, jangan kemana-mana. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bincang Hari Ini.
terima kasih pemirsa, masih di Bincang hari ini kita masih membahas HUT Kota Jakarta dan harapan masyarakat. Masih bersama Pak Haji Syarif Hidayatullah. Masih, halo Pak Haji, masih standby ya? Alhamdulillah, Mas. Nah, Pak Haji, kita akan melanjutkan obrolan bagaimana solusi permasalahan-permasalahan yang sekarang sedang digarap atau dalam upaya penyelesaian oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saya ingin menanyakan itu Pak Haji, bagaimana? Misalkan dalam hal ini ada masalah, kan kita banyak mengetahui soal masalah kebanjiran, kemudian macet dan lain sebagainya. Bagaimana DKI Jakarta menjawab itu pemerintah? Keterkaitan dengan Permasalahan yang saat ini masih terjadi selain pandemi, Jakarta juga sering mendapatkan masalah terutama kebanjiran, masalah banjir, kemudian macet dan lain baik. Kalau sebagainya. saya sampaikan bahwa setiap di mana saja tentu saja ada kekurangan dan permasalahan-permasalahan. Kalau Pak Gubernur itu kalau di Jakarta orangnya kan detail sekali. Dia setiap saat memanggil semua dinas-dinasnya, ya, dari mulai dinas sampai BUMD-nya di mana dia panggil secara detail, ya. Jadi setiap dinas itu pasti ada permasalahan, misalnya tadi katakan banjir. Banjir itu tentu saja tidak bisa ditangani secara instan. Misalnya contoh, kalau secara instan bisa ditangani, nggak mungkin kita akan kebanjiran semuanya, ya kan? Kalau diperbaiki, ditanggulangi, tentu saja bisa. Misalnya bikin waduk, ya, kita akan menyelesaikan tuh waduk di Lebak Bulus sedang kita jalankan. Artinya dari mulai pembebasan, tentu saja dengan penganggaran, baru mulai pembangunan. Tentu saja step demi step kan dilaksanakan. Kalau instan sekali menangani banjir, tetapi ini sudah hampir 60%. 9 titik waduk-waduk ini dan kali-kali ini bisa terselesaikan, ya, dan mengurangi daripada banjir-banjir karena banyaknya dam-dam yang sudah rapih, ya, sudah rapih terkaitan tempat-tempat banjir. Seperti di Pasar Minggu contoh, seperti Kemang, di Bangka itu udah mulai surut. Mudah-mudahan ya kan tahun depan sudah terselesaikan semua. Amin. Tapi sampai saat ini memang belum terselesaikan. Itu permasalahan yang harus kita selesaikan sampai tuntas. Keterkaitan dengan penanganan COVID. Penanganan COVID ini tentu saja ini kan permasalahan. Ada warga yang tidak setuju, ada yang tidak setuju, ada yang tidak mau memakai masker. Bagaimana Anda mau sehat kalau pakai masker saja tidak mau? Nah, apakah ada sanksi itu Pak Haji buat orang-orang yang masih melanggar prokes? Nah, tentu saja kemarin sendiri malam minggu Pak Gubernur sidak di tempat-tempat kafe. Aturan main sampai jam 8, buka sampai jam 8. Aturan kapasitas, ya. Tentu saja para pengusaha saja masih melanggar. Makanya dari diri kita sendiri, kita sama-sama berbangkit untuk menangani Jakarta yang lebih baik lagi, gitu. Baik. Oke, itu ya. Baik. Nah, Pak Haji, kalau kita berbicara sekarang kan alih fungsi daerah ibu kota itu akan dipindahkan ke Kalimantan. Nah, ini kalau menjawab persoalan ini, bagaimana sudut pandang masyarakat? Ini akan menjadi solusi, apakah akan menimbulkan masalah baru di Jakarta? Bagaimana, Pak Haji? Kalau di Jakarta tentunya sebagai warga Jakarta, kalau ibu kota dipindah ke Kalimantan, ya, tentu saja saya pertama tidak setuju. Permasalahan akan muncul semuanya dan itu dampaknya akan panjang. Nah, boleh dijelaskan, Saya Pak Haji? tidak setuju, permasalahan akan muncul dan dampaknya akan panjang sekali, ya kan? Karena bagi perpindahan saja nggak cukup 1 tahun, kan? Begitu. Itu akan dari mulai semuanya, para menterinya, para dinasnya, sampai tingkat kementerian, itu kan nggak cukup dengan waktu 1 tahun, tidak bisa cukup. Ini akan menimbulkan permasalahan. Tapi kalau persiapan demi persiapan, tentu saja dilakukan dengan matang dan apa yang menjadi urgensi dari mulai
kepolisian, dari mana semua dikerahkan, itu nanti juga saya yakin saya tidak setuju dan dampaknya akan Ah, perpanjangan lagi ke depan dan semua masyarakat Jakarta juga saya yakin akan trauma dan misalnya para pegawai saja perpindahan itu berat karena mereka sudah punya turun dan pastinya di sana juga harus menerima pegawai-pegawai yang terbaru yang masih muda-muda. Tapi kalau udah punya anak-anak di sini tentu saja kan berat meninggalkan oke, daripada benar-benar. anak dan istrinya begitu. Nah, selain itu, Pak Haji, kira-kira dampaknya apa jika status ibu kota ini ditarik dari Jakarta ke Kalimantan? Apa saja yang terdampak selain dunia industri? Pertama dampak sosial juga, Dampak sosial. ya, ekonomi, ya, Hmm. perekonomian ada dampaknya. Jadi sektor dua dampak itu akan berkepanjangan. Hmm. Saya yakin itu Hmm. karena misalnya Anda sendiri tiba-tiba dipindahkan ke Kalimantan Hmm. dengan gaji dengan apa dipindah bolak-balik ketemu keluarga habiskan Hmm. ekonominya terbengkalai Hmm. keluarga begitu. Jadi sektor ekonomi dan sosial itu faktor utama yang akan terbengkalai. Saya yakin itu. Baik, tapi kalau kita berbicara sekarang tarik di momentum HUT DKI Jakarta, kita melihat kinerja Pak Anies sebagai gubernur yang sudah 3,5 tahun ya Pak Haji. Nah kalau Ya, berbicara evaluasi permasalahan yang belum terselesaikan, kira-kira apa saja Pak Haji? Saya melihat, jadi dan saya mencatat semuanya pekerjaan janji kampanye, Hmm. ya, terutama janji kampanye dulu yang saya soroti. Janji kampanye ini 23 janji kampanye sudah terselesaikan, Sudah ya, terselesaikan. artinya 23 janji kampanye sudah Hmm. terselesaikan. Hmm. Artinya tinggal waktu sedikit lagi, tinggal finishingnya saja, ya. Jadi finishing daripada janji kampanye tersebut. Ya janji yang besar-besar stadion utama ya kan Hmm. apa namanya menutup reklamasi itu kan termasuk daripada janji kampanye karena kalau menutup reklamasi karena tutup reklamasi dan hasilnya juga menang kemarin di pengadilan ya di MK di Mahkamah Agung menang artinya karena segala laut udara tanah bumi dan bangunan adalah milik negara Hmm. Republik Indonesia Hmm. sehingga kita maju dan menang akhirnya dikembalikan untuk rakyat dari rakyat untuk rakyat Hmm. begitu itulah Ah. janji kampanye yang harus sudah terselesaikan oleh Pak Gubernur kita begitu. Nah, Pak Haji, kita juga tidak menafikan bahwa setiap tokoh pasti ada orang yang selalu mengkritik, mengkritik, mengkritik. Nah, respon Ya itu masyarakat pada eh, saat ini bagaimana terkait kinerja Gubernur Anies? kalau kritik mengkritik itu malah bagi saya itu senang sehingga kita Oh, dan Pak Anies ini tidak merasa apa namanya kalau dikritik ini Pak adalah mitra oh gitu. tidak pernah Tidak pernah menangkap, emosi tidak ya, pernah tidak pernah marah mengatakan. ya. Artinya Pak Anies ini kalau dikritikan ini menangkap dan akan memperbaiki di mana kesalahannya. Kalau masyarakat Jakarta kritik nggak jadi masalah Hmm. kalau bagi Pak Anies. Hmm. Jadi memperbaiki kinerja dan setiap itu kritikan itu akan dicatat dan di situ ada rekamannya, ya kan? Dan dicatat oleh anak cucu itu. Oh hanya segini menit. Kalau Hmm. kita memperbaiki, mari kita kerja sama-sama. Kalau Pak Anies senang sekali dikritik begitu. Oke. Oh. Pak Haji, tapi kalau kita melihat perbedaan kan Pak Haji sudah 30-an tahun lebih di Jakarta ya. Perbedaan yang paling mencolok dari karakter Gubernur Anies ini bagaimana ketika menjadi gubernur? Kalau perbedaannya, dulu banyak gubernur yang jarang turun ke bawah, Mm-mm. ya, Mm-mm. karena sektor daripada kalau melihat dari Pak Wiyogo ini udah mulai turun, Mm-mm. eh, Pak Ali Sadikin memang turun Mm-mm. sekali itu. Saya Maksudnya turun melihat tuh ini belusukan Pak Haji. perkembangan Pak Wiyogo ya, Uh-uh. Suryadi sama Pak Wiyogo Darminto, saya sudah di lapangan, Mm-mm. artinya sudah bekerja. Jadi saya tahu dari mulai membangun terminal Blok M Mall, ya Mm-mm. adanya terminal Blok M Mall itu dulu. Mungkin Anda tahu terminal di bawah tanah pertama Mm-mm. itu adalah Blok M Mm-mm. Jakarta Selatan. Saya ikut terlibat di situ. Jadi perbedaannya sekarang Pak Anies mempoles
dan memperbaiki semua kinerja daripada bapak-bapak mereka, ya, para gubernur terdahulu. Jadi perbedaan yang menyolok adalah satu, ketegasan. Ketegasan. Ya, ya, ketegasannya sangat tegas pada bawahannya. Kalau memang bawahannya ini sikat, nggak benar kinerjanya, betul-betul langsung di nonaktifkan. Perbedaannya di situ. Tegas sekali Pak Anies, begitu. Tegas atau sering marah-marah Pak Haji? Karena masyarakat menilai sekarang tegas tuh marah Pak Haji. Bagaimana? Kalau marah-marah bukan tipe Bapak. Oh, bukan Pak Anies ya? Ini, kalau Pak Anies itu dengan senyum, tapi dia menangkap semua. Saya sering komunikasi dengan beliau, mana ada marah. Tapi dia mencatat apa yang omongan kita. Omongan kita dicatat dan akan dilaksanakan itu. Kalau ada saran, kritik dan saran itu. Jadi mereka hanya marah, Pak Anies pada tegas. Ini loh. Kerjakan. Begitu. Udah dengar, kerjakan itu. Jadi dia memantau, yang melaporkan adalah masyarakat, bukan orang yang pejabat tersebut. Begitu. Nah, selain itu apa ada lagi perbedaan dengan gubernur-gubernur terdahulu? Perbedaannya sekarang, alhamdulillah, perbedaan Jakarta yang sekarang sudah cantik ya. Jakarta sudah sangat cantik sekali. Apa yang diharapkan masyarakat sudah tercapai semuanya di era Anies. Semuanya dari 5 poin tadi saya katakan bahwa perbedaan Pak Anies ini sangat menerima ya, dari mulai kolaborasi, menegakkan keadilan untuk semua, berpihak pada masyarakat kecil, integrasi transportasi strategis, revitalisasi tim, dan penanganan COVID-19 dan vaksin. Ini betul-betul sudah terjawab, sudah. Artinya sekarang tinggal Jakarta sudah 3,5 tahun, Pak Anies tinggal 1,5 tahun lagi, tinggal finishing, begitu, menyelesaikan tugas amanah dari rakyat Jakarta sesuai dengan janji kampanye beliau, begitu. Kita juga sudah banyak mengetahui ya Pak Haji, banyak persoalan terutama dalam urusan agama dan SARA ini. Kalau bagaimana penerapan toleransi di Jakarta pada era Pak Anies saat ini? Kita lihat sendiri, Pak Anies orang nasionalis ya, tapi dia tidak mau menunjukkan bahwa dia menunjukkan Soekarnois, tidak. Toleransi dia juga, tetapi dia menjalankan ya, kolaborasi semua umat beragama. Tidak perlu dia tahu-tahunya ada di sana, amat dan sangat. Kita cek saja, dan semuanya para pendeta, para yang lain, agama-agama lain, semua dirangkul, dan semua umat beragama, semua manusia di Jakarta ya, tidak ada pandang bulu. Mereka orang Pancasilais, Pak Anies ini betul-betul orang Pancasilais ya, betul-betul orang Pancasilais, dan dia meneruskan perjuangan kakeknya. Dia seperti Soekarno ya, seperti berkolaborasi, bergotong royong. Itu saja kita lihat dari ciri-cirinya, saya sudah tahu bahwa mereka adalah Soekarnois, dan mereka adalah Pak Anies sendiri orang-orang yang betul-betul mencintai rakyat seluruh Indonesia, begitu. Baik, Pak Haji, setelah ini kita akan membahas bagaimana strategi dari pemerintah DKI Jakarta ataupun masyarakat ke depan di umurnya yang ke-494 tahun ini, tapi akan dibahas setelah pariwara berikut ini. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bincang Hari Ini.
Soal HUT Kota Jakarta ke 494 masih bersama Pak Haji Syarif Hidayatullah. Pak Haji, Ya, kita membahas segmen terakhir ini di umur yang sudah lumayan, ini sudah sangat harus belajar banget gitu. 494 tahun tuh udah bukan harus ini lagi ya, maksudnya sudah maju gitu, diharapkan sudah maju. Nah, strategi ke depan entah itu dari pemerintah maupun masyarakat terkait memajukan Jakarta ini bagaimana Pak Haji? Harapan-harapannya. ya, harapan kita ya COVID seberapa tinggi. Ya, masyarakat Jakarta, saya sudah kepengen nonton konser, ya, Oh konser iya. musik dong, ya kan? Ya, Konser musik kan udah rindu. betul betul betul. Kita nonton Terakhir kali Pak bioskop Haji juga. nonton konser kapan Pak Haji? Kita nonton konser terakhir ada acara di Kemayoran, ya. Kemayoran itu ada konser, ya. Artinya kan sekarang kan udah nggak ada kerumunan dulu, sehingga kan para seniman kita, ya di Jakarta, para artis biasa kita konser dangdut juga kita nonton. Jadi masyarakat sudah merindukan itu, ya. Nonton film di bioskop tuh apalagi seperti anak saya itu udah rindu dengan main bola, ya kan, nonton bola dengan Jackmania, ya kan. Nanti sebentar lagi kalau stadion dibuka, tentu saja mudah-mudahan Jakarta ke depan ini akan lebih baik lagi, ya. Nanti dan penerusnya juga orang-orang yang terbaik juga untuk menata Jakarta. Harapan kita tentu saja itu tadi COVID, banjir juga sudah tidak ada lagi banjir, ya, tentu saja dengan penanganan yang profesional, para tenaga-tenaga yang profesional dalam menata Jakarta dari bidang tata kotanya, ya, infrastruktur, tamannya, sekarang taman daripada seluruh indah sekali, ya, sampai di kampung-kampung sekarang taman-taman di gang-gang sudah sangat indah, sehingga akan indah lagi ke depan, ya, di tangan-tangan orang-orang, anak-anak cucu kita ke depan, begitu. Amin, amin, amin. Oke, terakhir Pak Haji, ini saya ingin menanyakan ke Pak Haji selaku masyarakat Jakarta. Pak Haji masih pingin nggak dipimpin oleh Pak Anies Baswedan? Oh tentu, saya sendiri, kalau saya sendiri, ya menurut saya jangan lagi Pak Anies yang memimpin Jakarta. Oke, kenapa itu? Karena berikan kepada kaderisasi yang lebih profesional lagi menangani Jakarta. Pak Anies sendiri sudah tidak layak lagi di Jakarta. Loh, kenapa itu? Kenapa nggak layak? Ya, dia lebih baik menangani seluruh Indonesia. Oh gitu, jadi presiden. Ya, iya. Baik, Menangani baik. Medan, Sumut, Aceh harus dibangun seperti ke Jakarta. Baik. Jadi ke depan 50 tahun lagi seluruh di Indonesia sudah seperti Jakarta semuanya, begitu, termasuk Papua. Begitu. Oke. Jadi itu harapannya dari masyarakat, ya. Iya, baik. begitu. Terakhir Pak Haji, silahkan berikan closing statement juga terkait HUT DKI Jakarta yang ke-494 ini. Silahkan. Ya, terima kasih semuanya kepada warga Jakarta, saudara-saudaraku, cangjing yang Pak Beh, ya, kepada seluruh Jakarta, khususnya ya wabil khusus kepada saudara-saudara kita di Kemang, ya, agar dapat menjaga kesehatan, ya, menjaga kebersihan. Mari kita ikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah DKI Jakarta.
Sehingga mari kita sama-sama menjaga kesehatan. Cangcingnya Babe buat kita semuanya ya, bukan buat ente, buat anak begitu ya. Jadi semuanya jaga sehat ya, hidup sehat begitu. Terima kasih dan dirgahayu HUT Jakarta yang ke-494. Sukses Pak Anies, maju terus mencalonkan Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, ada pantun nggak? Biasanya warga Jakarta kental dengan pantun. Pantun ya, sing ciripit hai tulang bawang. Cakep. Ya, walaupun Anies dicepit-cepit insya Allah akan menang begitu. Amin. Ya, Oke, baik, terima kasih Pak Haji sudah connect ke kita, interaktif dengan kita. Waalaikumsalam. Nah, itu dia pemirsa bincang hari ini, obrolan kita seputar HUT DKI Jakarta. Memang sekelumit banyak persoalan yang terjadi. Jakarta diharapkan terus bangkit, terutama di era pandemi ini. Terima kasih sudah stay tune di bincang hari ini. Saksikan tayangan ulangnya di channel utama Sultan TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share kepada keluarga, kerabat, dan orang-orang terdekat supaya terupdate ya informasi seputar nasional dan juga daerah. Saya pamit undur diri, Agus Maulana sebagai host, beserta kru kerabat kerja yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.